Keadaan jasmani ini menunjukkan keadaan rohani. Banyak teori dan penelitian ilmiah yang menjelaskan hubungan ini. Kalau rohani kita seimbang, maka jasmani kita juga akan ikut seimbang. Kalau jasmani kita ini seimbang, maka tubuh kita akan sehat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau kita ingin tubuh kita ini sehat, maka jasmani mesti seimbang. Kalau kita ingin jasmani kita ini seimbang, maka kita mesti membuat keadaan rohani kita ini menjadi seimbang. Terus bagaimana cara kita membuat rohani dan jasmani kita ini seimbang? Mari kita membaca ayat-ayat kauniyah yang diberikan Allah, yang digelar di alam semesta ini. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, bisa hidup dengan baik, tercukupi segala kebutuhannya, karena mereka hidup di atas bumi yang keadaannya seimbang. Karena keadaan bumi yang seimbang ini, maka bumi bisa menyediakan makanan yang cukup, air yang cukup, oksigen, juga sinar matahari yang cukup bagi makhluk hidup. Juga adanya iklim yang sesuai, adanya siang malam yang terjadi akibat rotasi bumi, adanya varian berbagai macam makanan di bumi sebagai akibat dari revolusi bumi terhadap matahari atau gerak bumi mengelilingi matahari. Bumi ini akan senantiasa tetap dalam keadaan seimbang apabila bumi ini senantiasa tetap berjalan di orbitnya. Bumi ini akan senantiasa berjalan menetap di orbitnya mengelilingi matahari selama bumi ini terikat dengan gaya gravitasi matahari. Bagaimana cara bumi terikat dengan gaya gravitasi matahari? Yaitu inti bumi lah yang terikat dengan inti matahari. Karena itu dalam perhitungan rumus gravitasi matahari, yang dihitung adalah jarak antara inti bumi dan inti matahari. Selama bumi ini terikat dengan gravitasi matahari, maka bumi akan tetap berjalan pada orbitnya. Selama bumi ini berjalan di orbitnya, maka keadaan bumi ini akan seimbang. Kalau keadaan bumi ini seimbang, maka walaupun di bumi ini terjadi berbagai macam peristiwa dan kejadian yang silih berganti, maka keadaan bumi akan tetap seimbang. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian alam ini? Bahwa kalau kita ingin rohani dan jasmani kita seimbang, yang menyebabkan tubuh kita sehat, maka resep yang pertama dalam hidup ini, kita mesti berjalan mengikuti hukum dan aturan hidup yang Allah ciptakan sebagai pedoman manusia dalam menjalani hidup ini. Karena hukum dan aturan kehidupan ini sesuai dengan hukum alam, yaitu selalu mengarah kepada
keadaan seimbang. Yang kedua, kita mesti menjaga agar hati kita ini senantiasa terhubung, senantiasa teringat, senantiasa terikat dengan pusat sistem kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut zikir. Zikir ini menjadi inti dari semua ibadah. Allah menciptakan manusia dan seluruh makhluk hidup ini tujuannya adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka artinya tujuan kita diciptakan ini adalah agar senantiasa kita berzikir, senantiasa terhubung, terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita senantiasa terikat kepada Allah, senantiasa berjalan mengikuti hukum dan aturan kehidupan yang semestinya, maka pasti hidup kita akan seimbang. Kalau diri kita ini seimbang, maka apapun peristiwa, kejadian yang menimpa kita, insya Allah kita akan bisa melaluinya dengan baik. Kemudian resep yang ketiga, jikalau kita ingin rohani dan jasmani kita seimbang dan tubuh kita sehat, adalah dalam hidup ini jangan mengikuti hawa nafsu, karena hidup ini memang tidak berjalan menurut hawa nafsu, tetapi mengikuti kehendak sistem sebagai wujud dari adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hidup ini kita mengikuti hawa nafsu, maka kita pasti akan menemui banyak perselisihan dan benturan-benturan dengan kenyataan hidup yang menjadi sumber berbagai masalah. Dan masalah itu akan terus bertambah kalau kita terus mengikuti hawa nafsu. Masalah itu akan menemui jalan keluar jikalau kita berselaras dengan hidup, tidak menuruti hawa nafsu. Karena kalau kita menuruti hawa nafsu dan timbul berbagai perselisihan dan benturan-benturan dengan kenyataan hidup, maka itu akan menjadikan rohani kita menjadi tidak nyaman, tidak seimbang. Kalau rohani kita tidak seimbang, maka akan muncul perasaan-perasaan yang tidak nyaman, emosi-emosi yang negatif. Akibatnya keadaan jasmani kita menjadi ikut tidak seimbang, sehingga muncul berbagai macam penyakit. Maka kesimpulannya, jikalau kita ingin rohani kita seimbang, jasmani kita seimbang, dan tubuh kita sehat, resep yang pertama dalam hidup ini kita mesti mengikuti hukum dan aturan hidup. Yang kedua, kita mesti menjaga agar hati kita ini senantiasa terhubung dengan pusat sistem kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita mesti menjaga agar dalam hidup ini tidak menuruti hawa